surfing itu bisa jadi potensi untuk memajukan prestasi kita sebagai sebuah negara yang bisa membawa derajat Indonesia ke dunia internasional. Surfing bisa memberikan faktor ekonomi yang bisa memberikan semua daerah pesisir yang selama ini dianggap daerah tertinggal, perekonomiannya bisa naik. Banyak berkah dari ombak nih. Predikat Indonesia sebagai surganya surfing dunia memang tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali spot surfing ideal dengan ombak yang sangat menantang tersebar mulai dari Aceh sampai ke Papua. Meski begitu, Pulau Bali adalah titik nol lahir dan berkembangnya olahraga surfing di Indonesia. Film dokumenter Morning of the Earth yang dirilis tahun 1972 merekam bagaimana turis mancanegara mengeksplorasi ombak-ombak di Pulau Dewata pada akhir tahun 60-an. Seiring berkembangnya zaman, surfing di Bali tak hanya digemari oleh turis asing saja, tetapi juga warga lokal. Dan tak sedikit peselancar Indonesia berkelas dunia lahir dan besar dari pulau ini. Setelah menjuarai ajang World Surf League WSL Challenger Series Sydney Surf Pro, peselancar Indonesia keturunan Jepang Rio Waida kembali mencetak sejarah. Rio Waida backdoor fights to get out of that one. Rio memastikan diri menjadi orang Indonesia pertama yang berlaga di WSL Championship Tour 2023. Kejuaraan ini merupakan level tertinggi Liga Surfing Dunia. Sebelum bisa berlaga di kejuaraan ini, para peselancar harus terlebih dulu menjuarai WSL Qualifying Series dan Challenger Series. I'm Rio Waida. I'm from Bali and I'm 23 years old. I'm proud of myself that I work hard and then reaching my goals. I hope I inspire more kids and then I hope just more Indonesians make to the tour. When I put the jersey, I'll be like, wow, it's happening. Probably I will get humble a little bit, but you know, I will slap myself and Rio, I'm here to win, so I'm gonna give everything to beat these guys. Sebelum tampil di level Championship Tour, Rio yang meraih tempat ketiga di WSL Krui Pro 2022 juga tampil di Olimpiade Tokyo 2020. Lagi-lagi, Rio menjadi peselancar Indonesia pertama yang menjadi Olimpian dari cabang olahraga selancar ombak. Dengan segala prestasinya, Rio Waida dapat dikatakan menjadi wajah surfing Indonesia saat ini. Meski begitu, sebelum era kejayaan Rio Waida, ada sejumlah peselancar profesional dari Bali yang tak hanya berprestasi, tapi juga berkontribusi membangun skema surfing Indonesia. Saya Tipi Jabrik, saya seorang peselancar dari Bali, Indonesia. Surfing sudah menjadi bagian dari hidup saya. Tipi Jabrik berselancar sejak 1982 saat masih berusia 4 tahun di Pantai Legian. Meski tak banyak kompetisi di era tahun 80 sampai 90-an, Tipi berhasil mengoleksi trofi dari sejumlah kejuaraan di dalam dan luar negeri hingga saat ini. Tapi saya ingat saya pernah juara di Jepang sekali, ada CHP Tour. Sama di Thailand ada Quicksilver Open di Phuket. Sama saya pernah jadi juara di
Uluwatu Challenge tahun 2018. Jadi saya ingat ada 3 pertandingan yang saya waktu itu jadi juara. Ya ada beberapa event kecil-kecil juga sih pernah juara, tapi yang paling mengesankan sih waktu di Uluwatu karena ombaknya besar, menantang, dan saya bisa jadi juara di sana. Tipi yang kini berusia 45 tahun pernah ditunjuk sebagai pelatih nasional untuk Rio Waida saat berlaga di Olimpiade Tokyo 2020. Surfing itu adalah kehidupan dan masa depan kita. Saya Rizal Tanjung, pro surfer dari Bali. Rizal adalah orang Indonesia pertama yang keliling dunia dibiayai sponsor untuk berkompetisi di World Qualifying Series (WQS) bersama peselancar kelas dunia seperti Kelly Slater dan lainnya. Nah, pada waktu itu pas umur 7 tahun tuh aku udah tertarik dengan surfing, mulai surfing. Mulanya gara-gara kakak saya Ferry, dia tuh teman mainnya seperti kayak sama Wayne Picha, Pak Ketun Menda. Jadi salah satu generasi pertama di surfer yang di Indonesia ya. Ya pada waktu itu ya cuma surfer yang ada aja, cuma di Bali ya, bukan di Indonesia. Cuma ya surfing itu hanya ada di Bali. Jadi pas umur 15 tahun itu aku jadi juara under 16 World Junior Champion. Dan waktu saya umur 17 tahun itu, saya dapat ombak di Hawaii di pipeline namanya Wave of the Winter. Ombak di pipeline di mana ombak yang betul-betul barrelnya itu besar sekali. Dan saya dapat cover shot. Saya dapat cover shot di majalah Surfing Magazine. Nah sejak itulah saya di spotlight oleh seluruh majalah kan. Surfing Magazine, Surfer Magazine, terus Double Pitch di Prancis, Jepang apa. Jadi betul-betul aku tuh disorotin dan di blow up dengan media kan, waktu itu masih majalah, zaman majalah itu dulu. Waktu saya kecil, Kika yang kasih tahu saya cara bermain papan surfing, cara ya fokus kita juga kayak. Rizal adalah generasi kedua surfer lokal dari Bali yang bisa menapaki karir sebagai profesional. Hal ini tak lepas dari peran segelintir anak muda Bali di tahun 1970-an yang mempelajari surfing dari turis asing. Sejumlah catatan menyebut, turis mulai berselancar di Bali pada tahun 1930. Meski demikian, tak banyak warga lokal yang berani melakukan hal serupa. Sangat ditakuti, laut itu serem, kata orang-orang. Makanya orang-orang seumuran saya waktu kecil jarang yang mau ke laut ya. Sebagai surfer atau anak pantai, anak nelayan mendobrak kenajisan daripada laut sehingga bisa menjadi surfer seperti apa sekarang ini. Itu pun tidak begitu banyak ya. Generasi kedua saya ya sekitar ada ya nggak lebih dari 10 orangan yang berani. Puluhan tahun kemudian, surfing menjadi bagian tak terpisahkan dari anak-anak muda di Bali. Tak sedikit di antaranya mulai menjajaki karir secara profesional, meski terkadang dukungan pemerintah belum hadir sepenuhnya. Seperti Farun, Bronson tuh udah mereka dari uang kantong sendiri, bukan dari pemerintah sama sekali, nggak ada. Saya kalau pemerintah itu kan melihat kalau ada multi sport, baru dilihat, baru sponsor. Tapi kalau ini individual gitu nggak terlalu. Kalau kita ngomongin regenerasi 10 tahun yang lalu mungkin suram ya. Tapi kalau kita ngomongin regenerasi sekarang, ini cerah banget. Yang main surfing itu yang setahu mereka itu adalah olahraga yang dibawa oleh budaya barat ya. Nah waktu itu orang tua kurang senang dengan olahraga surfing ya.
Pantai Cimaja di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat yang termasuk ke dalam kawasan Geopark Ciletuh ini memiliki pantai berbatu dengan karakter ombak point break, sehingga ombaknya panjang dan konsisten menuju ke arah yang sama. Tipe ombak seperti ini adalah tipe ombak favorit bagi para peselancar. Dan dari Cimaja pula lah lahir seorang lokal hero selancar ombak yang kiprahnya telah mendunia, Dede Suryana. Awal mula saya belajar surfing di Pantai Cimaja, begitu umur mungkin 6-7 tahun ya. Waktu itu saya emang sering main di pantai, jadi ya anak-anak kecil lah dulu kan sering main di pantai karena emang rumah dekat pantai. Terus dari situ saya ngelihat ada turis asing, turis dari Australia, dia main surfing. Nah saya jadi ada ketertarikan setelah melihat mereka bermain surfing di Pantai Cimaja. Dede kecil merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Dia sering bermain surfing bersama kakaknya hingga lupa waktu. Aktivitas ini pun sempat ditentang orang tua. Terlebih, ada stigma buruk tentang surfing di mata masyarakat Cimaja dulu. Ya sempet ada konflik sama orang tua juga sih. Sempet, wah pokoknya papan itu udah diapain lah, dirusakin lah. Kalau misalnya saya lagi mau main nih, bawa papan, terus ada orang sini, ini ngapain lo? Main-main kayak orang kafir gitu ya. Kok orang kafir? Padahal di balik itu ada hikmahnya ternyata ya. Sampai sekarang, alhamdulillah kan Cimaja ini sampai ada perkembangan. Terus semua kayak di sini ekonomi agak ada peningkatan. Meski begitu, Dede berhasil meyakinkan kedua orang tua bahwa surfing adalah jalan hidupnya. Pada tahun 2001, saat masih berusia 15 tahun, ia memutuskan pindah ke Bali dengan modal sponsor yang telah melirik kemampuan Dede berselancar. Untuk saya ya yang datang dari Cimaja, istilahnya dari desa, kampung lah gitu, pindah ke Bali ngelihat dengan suasana dan budayanya juga sangat beda sekali sama di Cimaja ya. Ya kaget sih enggak juga ya karena pernah pergi ke Bali sebelumnya dan orang tua juga ngasih pesan ke saya, boleh pindah ke Bali asalkan jangan lupa sholat, terus ya ngaji dan jangan minum minuman yang beralkohol sih ya. Di Bali persaingannya tuh dia berat banget. Nyari ombak aja dia dimusuhin sama teman-teman waktu itu karena kan ya anak kecil jago, pasti kan banyak yang intimidasi juga ke dia. Tapi kan Dede kan semakin dia diberi tekanan, dia tuh semakin berkembang dan semakin berprestasi. Karena kan zaman dulu kita tahu surfer itu kan dari Bali semua, tapi Dede ini salah satu yang buka jalan surfer dari luar Bali. Dunia di Bali memang penuh dengan tantangan ya. Kalau hiburan apalagi, wah pokoknya nama juara lah dari Bali istilahnya. Nah, saya sih karena ada pesan dari orang tua, terus saya juga fokus pingin jadi profesional surfer. Jadi itulah saya ambil sebagai peluang buat saya untuk impian itu bisa tercapai. Mimpi itu pun jadi nyata. Perlahan tapi pasti, Dede yang kerap melibas ombak tinggi ini mulai berprestasi. Mulai dari juara Indonesian Surfing Championship hingga menjadi nomor 1 di ajang surfing Asia dan ikut tur kejuaraan dunia. Kemudian 2008 itu juga saya dapat juara Indonesia, terus 2014 juara Asia, kemudian 2016 juga juara Asia. Dan di antara juara Asia itu juga saya mengikuti beberapa seri kejuaraan dunia juga. Dan sempat saya aktif 3 tahun mengikuti seri kejuaraan dunia. Ya traveling ke Eropa, ke Amerika, sampai di Amerika sampai 6 bulan lah tinggal. Terus di Eropa, keliling Eropa untuk mengikuti kompetisi hanya karena saya fokus di ombak surfing ya. Jadi banyak berkah dari ombak nih. Ini ada
Jadi saya udah langsung pajang aja di Qualcomm. Oh, ini penting. Ini 2001 juga. Setelah tur dunia, suami dari Suci Permata Dewi ini kembali ke Cimaja. Dede ingin ada regenerasi server dari pantai selatan yang terkenal magis. Tak hanya melatih putri sulungnya Asyanda yang mewarisi bakat bermain selancar ombak, Dede pun mendorong anak-anak muda dari kampung halamannya untuk berani turun ke laut dan memiliki prestasi seperti dirinya. Salah satunya Aldi Akmaludin yang mulai bisa bersaing di level nasional. Kan dulu dari keluarga kayak nggak boleh main, soalnya kan mungkin keluarga kayak takut tenggelam atau apa, tapi pas kesini ada, saya punya kakak juga, terus kayak ngenalin juga kayak Mang Dede pernah juara dunia, jadi kayak oh saya terobsesi gitu dengan ceritanya, jadi saya lakuin aja, ngikutin jejaknya beliau. Saya balik lagi ke Cimaja ya, ke kampung halaman, karena saya ingin mengembangkan anak-anak yang ada di Cimaja untuk bisa berprestasi. Setidaknya ada regenerasi lah ya. Jadi saya ingin melihat anak-anak di sini tuh menikmati bukan hanya ombak yang di sini, tapi menikmati ombak yang ada di Bali lah atau di tempat yang lain. Kemudian ya kalau mereka bisa mengikuti kompetisi internasional di luar negeri, ya alhamdulillah. Wih, pasti udah nggak sabar lagi untuk bisa masuk ke Olimpik. Karena terakhir di 2020 saya jadi cadangan, nomor 1 cadangan di Olimpik. Tapi sayangnya saya tidak bisa mengikuti event itu. Jadi saya dapat feeling dari atlet-atlet, semua atlet itu saya pengen banget bisa dapat medali emas. Percaya atau tidak, Indonesia yang jauh dari kata dikdaya di dunia olahraga nyatanya punya potensi besar di cabang olahraga surfing. Di kejuaraan Championship Tour ada Rio Waida. Sementara di Qualifying Series World Surf League, sejak awal tahun 2023, sejumlah peselancar Indonesia menjadi raja di region Asia. Ketut Agus salah satunya, peselancar asal Bali yang saat ini tergabung di tim nasional. Ketut memiliki mimpi besar untuk bisa tampil di Olimpiade Paris 2024. Saya sekarang ada di top 3, jadi saya harus qualified ke Challenger Series untuk bisa masuk ke City-nya. Wih, pasti udah nggak sabar lagi untuk bisa masuk ke Olimpik. Karena terakhir di 2020 saya jadi cadangan, nomor 1 cadangan di Olimpik. Tapi sayangnya saya tidak bisa mengikuti event itu. Jadi saya dapat feeling dari atlet-atlet, semua atlet itu saya pengen banget bisa dapat medali emas. Impian untuk masuk Olimpiade bukan angan belaka. Indonesia pernah punya pengalaman di sana saat Rio Waida berlaga di Olimpiade Tokyo 2020. Rio yang kini berlaga di WSL Championship Tour punya kans besar untuk bisa membayar kegagalan di Olimpiade Tokyo lalu. Sementara surfer nasional lainnya harus berjuang keras dengan mengikuti kualifikasi pada pertengahan tahun 2023. Dari peluang kita di Asia, yaitu WPS, itu kualifikasi. Dan kebetulan atlet kita ada Oni Anwar, Ketut Agus, dia sudah berada di top 4 besar. Jadi dia berpeluang untuk masuk ke Challengers. Dan Challengers ini kita akan berpeluang kembali untuk masuk ke sirkuit berikutnya, yaitu World Tour dunia yang setara dengan Formula One istilahnya. Jadi atlet kita akan masuk ke sana dan kemudian di top World Championship ini akan diambil top 10 besar. Kemudian top 10 besar ini akan otomatis masuk ke Olimpiade tahun 2024.
Surfer wanita Indonesia pun punya peluang yang sama. Sejumlah nama seperti Kailani Johnson, Suri Jabrik, hingga Cinta Hansel yang kini baru berusia 21 tahun tengah bersaing ketat untuk bisa menapaki karir di Liga Internasional. Persiapan yang paling besar sih kita bakalan ikut ISA Games di El Salvador. Jadi itu persiapan yang lebih kita fokusin. Kualifikasi untuk Olimpik tahun 2024. Cinta sebenarnya udah dari berapa tahun ke belakang udah main di WSL Qualifying Series. Tapi tahun lalu harus setback, mundur sedikit karena cedera. Tapi tahun ini udah mau maju lagi, fokus lagi. Federasi Olahraga Surfing Indonesia (PSOI) yang dipimpin oleh pengusaha kenamaan Pandu Syahrir yakin atlet-atlet Indonesia bisa berlaga di Olimpiade atau setidaknya menambah daftar nama di level tertinggi Liga Surfing Dunia. Menurut saya kita harus support all out juga, bahwa make sure atlet-atlet kita didukung dengan sarana yang pas, didukung juga dengan doa oleh semua masyarakat Indonesia. Banyak orang nggak tahu. Tugas kita menginfokan, karena saya yakin orang-orang Indonesia pasti bangga bisa melihat anak-anak Indonesia bisa menjadi raja di olahraga ini. Kita sekarang udah berbicara dengan KONI, dengan KOI juga, bagaimana untuk kita bisa membantu dari sisi logistik, dari sisi pendanaan, dan juga dari sisi training. Ini kan 3 hal yang diperlukan. Jadi ya kami sebagai asosiasi atau sebagai organisasi ya fokus ke sana. Meski demikian, janji itu perlu realisasi nyata, mengingat olahraga surfing yang sejatinya potensial meraih prestasi, sekian lama tak mendapat banyak atensi. Yang membuat saya sedih itu Indonesia memiliki segalanya untuk membuat hal itu tidak terhambat. Indonesia adalah negara bahari, tapi masyarakat Indonesia yang suka ke pantai itu minoritas. Itu salah satu kendala. Yang nomor 2, mungkin dari sisi prioritas surfing sebagai olahraga andalan belum di atas. Kita tuh sudah betul-betul dilihat di dunia bahwa kita tuh bukan hanya ada ombak yang terbaik di Indonesia, bahwa kita juga sudah ada peselancar yang betul-betul top levelnya.